Ya pemirsa, hari ini Aktual Detik.com berada di Gunung Pati, tepatnya di bumi perkemahan Jatirejo. Jadi peserta jambore relawan NU Peduli se-Jawa Tengah. Buper Hardawalika, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati. Ya, misal di depan sudah kesiapan. Ini para santri. Kanyum. Tegak. Dua langkah ke belakang. Jam. 3 langkah ke kanan. Jam. 1 langkah ke kanan. Jam. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Aik. Peloton 1. Siap. Peloton 2. Siap. Peloton 3. Siap. Peloton 4. Siap. Seluruh siap. Sekarang kita akan mengadakan apel kesiapsiagaan relawan NU Peduli se-Jawa Tengah. Saya mohon kepada seluruh peserta mengikuti dengan hikmah. Petugas siap. Oke, siap. Jadi hari ini kedatangan Ketua PBNU Jawa Tengah. Mana? Oh, ada di Grandika itu ya? Yang dengan Pearson itu. Sini aja tidak terhalang tiang. Moga-moga. Ini melihat tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia jambore relawan NU Peduli se-Jawa Tengah tahun 2026. Mudah-mudahan nama kegiatan jambore relawan NU Peduli se-Jawa Tengah tahun 2026. Tema kegiatan relawan NU Jawa Tengah berkhidmat, bermartabat, membangun peradaban. Waktu dan tempat hari Jumat sampai dengan Ahad tanggal 24 sampai 26 Juli tahun 2026 bertempat di bumi perkemahan Hardawalika, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Peserta kegiatan jambore relawan NU Peduli se-Jawa Tengah tahun 2026 adalah
perwakilan dari masing-masing PCNU se-Jawa Tengah dengan keterwakilan 10 peserta per PCNU. Dasar kegiatan 1. Peraturan pemerintah tahun 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing, lembaga kemasyarakatan non pemerintah dalam penanggulangan bencana. Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4830. 2. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, keputusan Muktamar ke-34 di Lampung. 3. Program kerja NU Peduli Kemanusiaan PWNU Jawa Tengah. Tujuan kegiatan 1. Meningkatkan kapasitas relawan NU agar dapat bekerja dengan terkoordinasi, efektif, dan efisien dalam kegiatan penanggulangan bencana. 2. Meningkatkan kinerja serta daya dan hasil guna kegiatan relawan untuk membantu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah mencapai target pendampingan masyarakat. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat pengurus wilayah, pengurus cabang dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal serta pengurangan resiko bencana. 4. Meningkatkan silaturahim antar relawan NU se-Jawa Tengah. Output kegiatan 1. Terdapat basis data relawan NU Peduli se-Jawa Tengah yang memiliki kompetensi bidang kebencanaan hasil dari pendataan web NURIS yang di-launching pada saat apel saat ini. 2. Terkumpulnya data SK NU Peduli masing-masing PCNU se-Jawa Tengah. 3. Database sarana dan prasarana kebencanaan di masing-masing PCNU se-Jawa Tengah sebagai langkah preventif dalam upaya penanggulangan kebencanaan. Jenis kegiatan yang dilaksanakan selama Jambore Relawan NU Peduli Jawa Tengah adalah 1. Apel pembukaan. 2. Peningkatan kapasitas relawan. 3. Apel kesiapsiagaan dengan peserta Jambore 203, Garfa Fatayat 50 orang, Bagana 100 orang, Pagar Nusa 50 orang, relawan non-NU 210 orang. Simulasi kebencanaan dan penanaman pohon secara simbolis. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada PWNU Jawa Tengah, dalam hal ini Layisnu Jawa Tengah, BPBD Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang, dan semua pihak yang mendukung secara moral maupun material sehingga kegiatan Jambore Relawan dapat terlaksana. Demikian laporan Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan apel memasuki lapangan apel. Siap! Gerak! Pembina apel memasuki lapangan apel. Laporan Komandan Kompi kepada pemimpin apel.
Tahun 2 siap. Tahun 3 siap. Tahun 4 siap. Laporan selesai. Laksanakan. Dan beralih. Pembina apel memasuki lapangan apel. Apel kesiapsiagaan relawan NU Peduli di Jawa Tengah tahun 2026. Siap, laksanakan. Lanjutkan. Apel kesiapsiagaan relawan NU Peduli se-Jawa Tengah tahun 2026. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ala ma hadaitana li tariqikal muwin wa faqahtana fi dinikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama-sama Ketua Nahdlatul Ulama Peduli PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Mansur Labib. Yang kita hormati bersama-sama Ketua LPBI PBNU, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua LPBI PBNU Bapak Sopirin yang hadir bersama-sama kita, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama beserta jajaran pengurus yang lain, Ketua LPBI PWNU yang barusan memberikan laporan kepada kita, Pak Puji Wibowo,
Ketua Lazisnu, Pak Mahsun, Ketua Lembaga Wakaf Produktif, Kiai Haji Idris Imroni, perwakilan Lembaga PWNU, perwakilan PCNU se-Jawa Tengah, dan perwakilan pengurus wilayah Banom-Banom yang lain. Tidak lupa yang kita hormati bersama-sama Pak Camat Gunung Pati, Bapak Ali Ahmadi, serta Forkopimda atau Forkopimcam yang hadir pada sore hari ini. Dan tidak lupa yang kita hormati bersama-sama segenap peserta apel kesiapsiagaan relawan NU Peduli se-Jawa Tengah, hadir dari internal perwakilan segenap Banom. Tadi disebut ada Bagana, ada Garfa, ada Banser yang lain, perwakilan PCNU, kemudian perwakilan kalau tidak salah ada Pagar Nusa, PMII. Dari eksternal ada juga kawan-kawan kita relawan bencana dari BPBD, dari ormas-ormas yang lain, MDMC dari Muhammadiyah, kemudian dari MTA, dari perwakilan yang lain, dari kampus juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sore ini kita harus bersyukur kepada Allah atas kesempatannya melakukan apel kesiapsiagaan sekaligus meneguhkan kesiapsiagaan kita melalui beberapa pelatihan, beberapa rangkaian agenda acara yang sudah dimulai sejak kemarin sampai nanti malam atau sampai besok pagi. Dan saya sangat bersyukur sekali mewakili pengurus wilayah Nahdlatul Ulama bahwa hari ini kita tidak hanya relawan NU Peduli yang bergabung, tetapi juga ada elemen-elemen yang lain. Karena dalam konteks kemanusiaan, maka kerjasama antar elemen masyarakat tanpa memandang kelompoknya, tanpa memandang ideologinya, tanpa memandang agamanya, harus kita junjung terus-menerus dan kita kedepankan. Karena kemanusiaan ini merupakan satu hal yang sangat penting yang kita junjung bersama, yang kita junjung nilai-nilainya. Oleh karena itu, kebersamaan antar elemen yang kita lakukan selama 3 hari ini, yang kita bangun, itu selayaknya kita terus kembangkan lagi di masa-masa yang akan datang. Indonesia, wabil khususnya Jawa Tengah ini mempunyai tamu tahunan, yakni bencana. Bencana yang bisa diprediksi maupun bencana yang tidak terprediksi. Bencana yang tidak bisa diprediksi, misalnya hari ini kita menghadapi kekeringan di mana-mana. Di Klaten, di kabupaten lain, yang itu membutuhkan kehadiran kita. Kalau bencana itu bisa diprediksi, maka kita bisa mempunyai satu program pelatihan, skill, yang pasti, termasuk tools, termasuk perangkat pendukung semuanya yang bisa kita siapkan sebelumnya. Termasuk kalau masa kemarau semacam ini kekeringan, kalau musim hujan kita hampir selalu didera banjir. Di wilayah-wilayah tertentu seperti di Demak, seperti di Grobogan, juga longsor seperti di daerah Pekalongan, Brebes, Tegal, tahun kemarin ada Purbalingga, dan sebagainya. Ini saya kira bencana-bencana yang meskipun tidak selalu ada, tetapi bisa diprediksi. Belum lagi kalau kita berbicara soal bencana-bencana yang tidak bisa diprediksi. Makanya,
Demikian juga hal-hal yang lain, kalau kita relawan NU Peduli ini ditunggu-tunggu soal kesiapsiagaannya, tetapi jangan pernah lupakan bahwa penanganan pasca bencana itu juga menjadi bagian dari tugas relawan NU Peduli. Tidak cukup kita melakukan recovery ketika bencana itu datang, tetapi juga pasca bencana termasuk memikirkan tidak hanya soal pemulihan rumah, pemulihan fasilitas umum, tetapi juga pemulihan psikologis para korban bencana itu juga menjadi tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, bantuan-bantuan, peran-peran dari kampus, terutama kampus-kampus yang memiliki fakultas psikologi, dan kemudian relawan dari biasanya Fatayat yang turun untuk pasca bencana ini, itu saya kira perlu kita terima dengan dengan tulus, kita terima dengan tangan terbuka, dan perlu kita kembangkan jejaringnya. Para peserta apel kesiapsiagaan yang saya hormati, sekali lagi bahwa fokus kita mulai dari kemarin sampai besok adalah fokus terhadap penghormatan kemanusiaan, fokus kepada survival para korban, fokus kepada mengembalikan, menjaga nyawa mereka, hifdzun nafsi. Tidak hanya itu, tetapi juga mengembalikan kehormatan mereka sebagai manusia. Dan oleh karena itu, tidak terhingga mulianya pekerjaan yang kita lakukan hari ini, yaitu mempersiapkan agar kita senantiasa siap siaga menghadapi bencana apapun di negeri ini, khususnya di Jawa Tengah. Dari cabang-cabang, dari PCNU, saya juga menaruh harapan bahwa relawan NU Peduli dan LPBI dan segenap anggota dari relawan NU Peduli ini itu bisa dikoordinasikan dan dihidupkan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun kerja-kerja relawan NU Peduli di level pengurus wilayah tidak akan sempurna tanpa kesiapsiagaan relawan NU Peduli di masing-masing PCNU. Kita bisa meniru dengan kerja-kerja relawan NU Peduli untuk menyebut beberapa hal yang sering datang cepat dan penanganannya tepat, misalnya PCNU Magelang Kabupaten, PCNU Cilacap, dan PCNU yang lain, yang saya kira itu kita bisa jadikan benchmarking terhadap PCNU yang lain. Sungguh alangkah indahnya jika kita semua setiap ada bencana kita bisa bahu-membahu, bisa saling membantu, tidak hanya di PCNU saja, tetapi juga sekali lagi dengan anggota kelompok masyarakat yang lain. Seperti tadi saya sebut, ada MTA, ada MDMC, ada yang lain, yang saya kira ada rumah zakat juga, dan seterusnya dan sebagainya, termasuk juga BPBD dan relawan-relawan yang lain, yang saya kira kita perlu masuk di dalam satu orkestrasi yang baik, sekali lagi untuk kemanusiaan kita. Oleh karena itu, mari kita jaga semangat kita untuk menumbuhkan, meningkatkan skill kita pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Selamat apresiasi kami terhadap para relawan yang hadir. Semoga tidak ada yang muntaber. Maksud saya muntaber adalah mundur tanpa berita, pulang tanpa izin. Ya, alasannya dicari istrinya karena lupa pamit seketika berangkat. Ya. Nah, karena saya kira seperti di Aceh kemarin, ada relawan yang kita kirim dari Jawa Tengah. Pada tahap pertama pulang 3 hari kemudian berangkat lagi ke Tegal untuk melakukan recovery yang ada di Tegal, sampai dalam setahun hampir tidak pernah pulang. Nah, ini adalah salah satu contoh relawan sejati.
Saya tidak tahu dengan demikian bagaimana. Saya juga tidak bisa membayangkan kuatnya. Saya sendiri tidak kuat kalau tidak pulang ke rumah. Tapi saya kira itu bisa dilatih dan tergantung dengan niat kita bersama-sama, niat yang tulus, ni'la'i kalimatillah, juga untuk menjaga atau hifdzun nafas, menjaga nyawa kita, nyawa keluarga kita, nyawa tetangga kita, nyawa sesama anak bangsa kita. Terima kasih semuanya, terima kasih para pihak yang sudah membantu dan memberikan peranan yang cukup besar. Terima kasih kepada LPBI, baik LPBI PBNU maupun LPBI PWNU. Terima kasih kepada Lazisnu dan terima kasih kepada semua saja yang tergabung di dalam kerelawanan ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui NU Peduli itu setiap ada kejadian bencana kita bisa di depan, datang lebih dulu, penanganan lebih cepat itu, dan penanganan yang lebih tepat. Tentu tidak bermaksud mendahului otoritas, tetapi kita lebih cepat sehingga kemudian para penyintas, para korban itu mendapatkan penanganan yang lebih cepat lagi. Itu membutuhkan satu koordinasi yang baik ya, antar lembaga, antar institusi, terutama misalnya BPBD, terus kemudian lembaga-lembaga yang lain, terus kemudian juga di antara internal kita sendiri. Karena NU Peduli ini terdiri dari berbagai elemen. Ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat, ada Pagar Nusa, ada LPBI sendiri, kemudian ada Lazisnu, dan ini tentu membutuhkan koordinasi yang baik secara sistematis. Untuk itulah kemudian salah satunya pada sore hari diluncurkan Nurisk, NU Risk, sehingga kemudian antisipasi itu bisa dilakukan lebih cepat, informasinya bisa diterima lebih cepat. Yang kedua itu kita perlu berlatih, senantiasa berlatih, meng-upscaling dan upskilling. Skillnya diperbesar, diperluas, skillnya ditingkatkan. Dalam hal ini tidak hanya soal komunikasi, tetapi juga kemampuan kita dalam penanganan bencana. Sehingga kalau terutama hal-hal bencana-bencana yang sudah bisa diantisipasi, tamu tahunan kita itu bisa kita antisipasi secara lebih baik lagi. Oleh karena itu ini kan relawan tidak hanya dari PWNU tapi juga dari cabang-cabang ya, sehingga secara struktural itu tercipta satu skill yang baik, kerjasama yang baik juga antar lembaga di antara kita. Juga dengan elemen-elemen yang lain ya di luar Nahdlatul Ulama, terutama di ormas-ormas Islam yang lain ya, ada Rumah Zakat, ada MDMC dari Muhammadiyah, ada dari MTA, ada dari LDII. Maka sekali lagi tadi seperti yang saya sampaikan, dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks bencana, maksud saya kemanusiaan itu nomor satu. Tidak hanya di antara kelompok-kelompok muslim saja, tetapi bahkan antar agama itu juga harus kita kerjasama dengan baik. Kita tepiskan perbedaan-perbedaan itu untuk kemanusiaan. Untuk bantuannya, ada bantuan pasca bencana nggak, seperti mungkin bantuan makanan dan sebagainya ke korban-korban? Ada, justru yang kita latihkan kalau tidak salah pada rangkaian hari ini itu adalah pelatihan untuk dapur umum, dan kita sedang mengusahakan juga dapur berjalan yang kapasitasnya cukup besar ya, di atas 300, di atas 500 itu, sehingga untuk membuat satu dapur bersama itu kan kadang butuh waktu. Nah, kalau ada dapur yang mobile itu kan bisa lebih cepat antisipasinya. Tapi pasca bencana itu kan tidak hanya makan saja kan, yang penting kan memulihkan suasana psikologi para penyintas ya. Baik, dari masyarakat umum yang
tidak NU juga boleh ya minta bantuan? Boleh lah. Mantap. Boleh lah. Ya. Ya, harus ini. Tadi kan Iya. namanya soal kemanusiaan itu semuanya di atas semua perbedaan yang kita miliki. Baik, baik. Begitu. Mau yang lainnya? Terima kasih Pak Yai. Yang berkaitan yang bencana kekeringan difokuskan di beberapa kabupaten kota. Yang saya tahu hari ini Klaten yang terparah ya. Iya. Klaten yang terparah dan kemudian di beberapa kabupaten yang lain ya, di 10 kabupaten ya, Pantura seperti apa namanya Blora, Rembang itu biasanya ya itu langganan tahunan. Gerobokan itu langganan tahunan. Jadi memang kita itu berpikir ya misalnya Gerobokan itu di sana ada waduk kan ya, itu kalau banjir itu sering kali jebol, tetapi kalau begini itu kekeringan ya. Memang sepertinya kita perlu bicara juga dengan pemerintah ya, dengan PU, nah, bagaimana supaya ada semacam evaluasi terhadap sehingga kemudian banjir itu tidak datang dan kekeringan itu tidak datang di satu daerah sekaligus. Ya. Itu pun kaitan dengan jadi kesiapan dari NU Peduli sendiri untuk menghadapi itu sendiri. Lah, ini kan kita berlatih untuk apakah sudah ada apa sih yang dimiliki oleh NU sendiri untuk Potensi. potensi ya? Potensi kita itu banyak orang ya. Fatayat Muslimat itu banyak orang, tetapi tanpa ada orkestrasi mereka akan berjalan sendiri-sendiri ya, individual. Nah, seperti yang di Demak beberapa waktu yang lalu itu misalnya kita mengorkestrasi Fatayat Muslimat jadi satu membuat dapur yang beserta dengan Ansor kan. Ini kan butuh semacam SOP yang jelas ya. SOP yang dipatuhi. Ini yang perlu kita sosialisasikan terus-menerus ya. Kalau ada kejadian ini kelompok-kelompok mana yang kemudian bisa merapat dalam waktu cepat itu kira-kira. Gitu, cukup. Terima kasih. Ya, acara relawan NU Peduli ini outputnya adalah tercipta adanya relawan NU se-Jawa Tengah, dan salah satunya yang paling menarik dalam kegiatan acara ini adalah output terciptanya komunitas perempuan NU. Nah, ini komunitas perempuan NU ini diwakili dari berbagai macam, dari Fatayat, dari Garda kayak semacam bansernya Fatayat ya saya katakan, tapi Garda Fatayat, kemudian dari LPBI NU Jawa Tengah dan berbagai lembaga-lembaga NU kita bergabung jadi satu, tercipta komunitas perempuan NU Peduli Jawa Tengah begitu. Dan diharapkan itu nanti kalau ada kebencanaan yang sifatnya itu kebencanaan sosial maupun kebencanaan yang semacam kayak bencana alam ya, itu para perempuan-perempuan relawan tadi itu bisa berperan. Jadi selama ini kan kalau perempuan itu yang biasanya yang maju itu kadang dari PMI, kadang dari BPBD. Jadi kita bisa bersinergi, dari lembaga NU kita punya sendiri perempuan NU Jawa Tengah. Ya, mungkin disebutkan namanya. Ya, namanya. Terus di sini sebagai apel kesiapan itu sebagai apa? Oke, saya di sini boleh dipanggil Mbak Aniko. Mbak Aniko ya? Saya Mbak adalah Aniko. Anikotun. Iya, Anikotun. Aniko. Saya sebagai wakil sekretaris LPBI NU Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Wakil sekretaris. Dan di kota saya sebagai wakil ketua 1 Fatayat NU Kota Semarang. Kota Semarang ya. Mbak mau tanya. Iya. Tadi dikatakan peluncuran NURIS. Sebenarnya NURIS itu apa sih biar masyarakat tahu? Itu NURIS. Jadi NURIS ini. Kayak semacam dia untuk penanganan resiko-resiko bencana gitu. Gitu. Jadi kita sudah siap, itu kayak aplikasi gitu loh. Oh, NURIS. aplikasi. Untuk peluncuran NURIS gitu. Kita Oke. terus. Apa itu NURIS gitu ya. Jadi itu punyanya sebuah platform, kita punya NURIS kan, kita akan melaporkan ketika ada kebencanaan seperti itu. Kalau misalkan ada kebencanaan nih, misalkan taruhlah di Tegal ada tanah longsor, kemudian ada banjir, jadi kita tahu berapa akomodasi kita, kemudian SDM kita yang siap, kemudian apa peralatan-peralatan yang perlu kita siapkan, itu sudah ada terekam di situ. Satu lagi apa? Tentang hubungan cepat. Jadi maksudnya kalau ada bencana di luar
menghubunginya kemana gitu? Iya, respon. Ya salah satunya itu di NURIS itu. Kita bisa kalau ada kebencanaan, kita respon cepatnya, kita terkumpul dalam NU Peduli Jawa Tengah. NU Peduli Jawa Tengah. Ada nomor kontaknya, Mbak? Ada, kita di PWNU Jawa Tengah. Kalau kontak person di ini nyebutnya kita menghubunginya di NU Peduli Jawa Tengah. NU Peduli Jawa Tengah. Iya, ya? sekretariatnya di PWNU Jawa Tengah, di Dr. Cipto. Jalan Dr. Cipto. Dr. Cipto, Kota Semarang. Ya. Cukup, Mbak. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun. Oke. Sip, mampet. Ya. Jadi hari sore ini kita berada di Gunung Pati ya. Gunung Pati. Dalam rangka apel kesiapsiagaan kebencanaan relawan NU Peduli Jawa Tengah LPBNU tahun 2020. Jadi tadi acara udah selesai. Kita ngikuti tadi ada dari Pak Yai ya selaku ketua PWNU Jawa Tengah. PWNU Jawa Tengah tadi ya. Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Jawa Tengah tadi sudah bidang sambutan juga sudah jawab wawancara ya. Iya. Juga yang terakhir wawancara dengan panitia ya. Panitia. Pak Nur. Mbak. Itikoh. Jadi kita dari tim Suara Metro Indonesia dan Aktual Tikom, kemudian Kabar Merdeka, ya, mendoakan. Semoga acaranya NU ya. NU ya. Semoga sukses ya. Sukses ya. Allah meridhoi karena memang tadi itu acaranya bagus, menolong sesama umat manusia, walaupun tidak membedakan. Tidak membedakan, betul. Iya. Jadi semoga bermanfaat. besok bermanfaat. Bermanfaat. Karena tadi memang bagus, jadi akan menolong sesama umat, tidak harus dari NU. Iya. Di luar boleh. Boleh. Baik, ini permisal. Jadi Indonesia luar biasa ini. Gitu. Iya. NU akan membantu selalu- semua umat. Wah, Selalu membantu masyarakat sesama Yang membutuhkan. yang membutuhkan. membutuhkan. Luar biasa. Patut dicontoh ini. patut dicontoh. Wah. Cukup ya? Cukup? Ya, Ya. cukup. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, di komen-komen, di kritik-kritik ya. Ya. Dikirim-kirim ke teman-teman jika mau dipakai, mau memakai tim Suara Metro Indonesia, Aktualitikom, silakan hubungi tim kami. Kami akan viralkan usaha-usaha Anda yang kepingin viral. Betul. Apa saja bisa. Apa saja bisa. Yang baik-baik lah. Siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pemirsa tadi udah kita wawancara dengan para pejabat